Ya, terima kasih Bu Lia. Kita mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi hari ini untuk analisis struktur 3, kita ada materi baru, slope deflection. Jadi untuk tahun ajaran yang kali ini, saya coba memperbanyak metode, ya, sehingga jangan sampai nanti mahasiswa sudah selesai nanti ya tidak mendapatkan metode-metode yang dimaksud. Jadi seperti yang kita ketahui, kita tidak mungkin ya dengan tatap muka ini kita dapat memahami secara keseluruhan, apalagi contoh-contoh soal ya yang cukup banyak. Jadi dengan metode ini diberikan pada saat kuliah, kita sih berharap mahasiswa untuk mencari lagi ya, artinya memahami secara lebih luas. Katakanlah kalau 20% pakai teori 20-80 ya, ketika kita ikuti kuliah virtual ya, kita dapat serap ya yang diberikan itu mungkin ya dari 100% hanya bisa mencapai hanya beberapa puluh persen, katakan 20%. 80% itu pengembangan dan tugas PR-PR yang diberikan. Nah, slope deflection ini cukup tangguh ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan statis tak tentu. Ya, di samping kita sudah mempelajari Clapeyron dan persamaan 3 momen. Teori dasarnya sama dari putaran sudut, ya, dan slope deflection ini, ya, ini dengan kata lain, ya, dipengaruhi oleh, ya, jadi suatu persamaan yang dipengaruhi oleh deflection, lendutan, namanya udah deflection ya, dan putaran sudut. Jadi dari deflection dan putaran sudut itu dapat diformulasi menjadi formula slope deflection. Kalau di persamaan 3 momen itu lebih cenderung ke putaran sudut. Kalau ini putaran sudut dan deflection. Nah, nampak di slide ini bahwa slope deflection nanti akan dipengaruhi oleh momen-momen yang bekerja, ya, atau end moment, momen ujung yang bekerja. Kemudian dipengaruhi juga oleh propertiesnya. Jadi E-nya, I dan L. Jadi modulus elastis, momen inersia daripada elemen struktur, dan bentang elemen strukturnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh rotasinya. Di sini ada rotasi, yaitu perubahan sudut, ya, putaran sudut, ya, baik di ujung-ujung kalau dikatakan AB, kemudian deflectionnya, ya, ada simbol C di sini adalah deflection, ya. Dan satu hal lagi, dia dipengaruhi oleh besarnya fixed end moment. Jadi sangat penting. Jadi kita sudah mulai cerita fixed end moment ketika dengan metode Clapeyron dan persamaan 3 momen, kita belum mengenal fixed end moment. Sekarang kita wajib menghitung fixed end moment. Dan fixed end moment itu akan digunakan untuk metode-metode selanjutnya. Ya, nanti di Ansruk 4, Ansruk 5, ya, kita akan mengenal metode moment distribution method atau metode cross, itu menggunakan fixed end moment. Kemudian metode yang cukup terkenal itu matrik. Matrik juga menggunakan fixed end moment. Jadi sangat penting. Kemarin kenapa saya minta ditonton dulu, ya, bagaimana mendapatkan fixed end moment-nya. Nah, ini video yang kemarin saya minta
tonton, ya. Nampak di sini yang saya blok di sini ini adalah fixed end moment, ya. Jadi formula atau rumus persamaan slope deflection, ya. Rumus slope deflection itu ada plus fixed end moment. Ya, ini tergantung perjanjian tanda nanti. Ya, positif dan negatif. Kalau di sini yang searah jarum jam ini menyebabkan batang berputar searah jarum jam dia positif. Ya, kalau di MBA yang berlawanan arah jarum jam dia negatif. Jadi rumusnya adalah 2EI per L kali 2 theta A plus theta B plus fixed end moment. Begitu juga dengan MBA. 2EI per L yang nantinya dikenal dengan K di sini ya. Berarti ini KAB, ini juga KAB, 2EI per L. Theta A plus 2 theta B, ya. Yang 2 theta B nampak di sini 2 theta A kalau MAB. Ya, kalau MAB yang 2 kali adalah theta A-nya. Kalau MBA ini B kan, yang 2 kali adalah theta B-nya. Ya. Jadi ini nanti kita akan lihat ya, penurunan rumus sudah diberikan di video ini, tetapi nanti saya coba dengan versi lain untuk menjelaskan penurunan rumus ini. Nah, dan kalau kita sudah memahami penurunan rumus, ketika kita menganalisis, kita hanya menggunakan rumus ini aja, ya. Rumus ini tambah nanti kalau ada yang translasi, ya pergeseran nanti ada rumus tambahannya atau goyangan nanti ada rumus tambahannya di sini. Nah ini sedikit ya tentang fixed end moment. Jadi fixed end momentnya bahwa kita lihat gambar sebelah kanan atas ini ada beban terbagi rata. Ini banyak sekali jenis pembebanannya, kita ambil salah satu saja, beban terbagi rata yang seperti ini. Ini dijepit tidak ada putaran sudut, ya, tidak berputar batang di titik jepit, sehingga kalau diberi pembebanan dia akan mulai melendut setelah ya keluar dari titik jepitnya, mulai lendut ini seperti ini kan. Sesungguhnya bahwa deflection ini ya adalah gabungan antara dua deflection di bawah. Ya. Yang jepit bisa diasumsikan sebagai sendi. Ini ada putaran sudut, ya maksimumnya malah di perletakan. Ini putaran sudutnya seperti ini, ya. Jepit adalah gabungan sendi dan satu lagi yang diberi dengan moment, fixed end moment. Itu yang dikatakan fixed end moment. Fixed end moment dia bekerja berlawanan arah dengan beban kerja. Nah, akibat beban W, deflectionnya ke bawah, kemudian akibat fixed end moment, ya, frame di sini ya, fixed end moment, deflectionnya ke atas. Nah, gabungan dua inilah terjadi bentuk deflectionnya seperti yang di atas, ya, seperti ini. Ya, nanti ini video ini diulang lagi ditonton. Ini sudah saya kirim di grup. Nah, persamaan slope deflection. Jadi perpindahan displacement merupakan variabel utama. Variabel utamanya adalah ini, ya. Perpindahan displacementnya untuk menurunkan rumus slope deflection itu. Ya. Kemudian jumlah degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebut sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain lendutan dapat pula berupa sudut rotasi. Jadi ada rotasinya tadi dipengaruhi oleh displacement atau lendutan dan juga dipengaruhi oleh rotasi. Ya. Selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik-titik kumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. 3 metode analisis struktur berbasis displacement adalah slope deflection, ya, distribusi moment,
yang saya katakan metode cross, kemudian metode matrik. Jadi ini penurunan rumus dasarnya untuk ketiga metode ini hampir sama, ya, hampir sama dari displacement dan rotasi. Nah, persamaan slope deflection kalau saya ringkas, ya, dapat dikatakan merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan antara rotasi, ya, rotasi itu slope-nya, dan lendutan atau deflection dengan beban yang bekerja pada struktur. Jadi itu persamaannya, ya, antara rotasi dan deflection. Itu yang disusun, diformulasi menjadi persamaan slope deflection. Nah, kita mulai lihat di sini, ya, ini dari paling kiri. Paling kiri ini ada satu batang bekerja beban P1 dan P2. Ini sembarang beban, bisa beban T, kalau di sini P1 dan P2. Kemudian ini ada momen, ya, di AB, MBA, ya. Kemudian momen di BA, MBA, ya. Dan kedua-duanya berlawanan arah jarum jam. Dan putaran sudut yang ditimbulkan ini, ya, theta A dan theta B. Kemudian EI-nya konstan, EI dengan ya, bentang adalah L. Nah, kita lihat ini. Ini kita coba melihat, ya, persamaan atau penurunan persamaan slope deflection. Ya. Pada bentang AB, ya, bekerja momen MAB, di sini MA, MAB, kemudian MB, MBA, dinyatakan dalam suku-suku rotasi ujung theta A dan theta B. Dengan pembebanan yang diberikan di sini P, ya, W1, W2, di gambarnya P1 dan P2. Ya. Ini adalah sama dengan ketiga permodelan ini, ya. Jadi ini suatu elemen struktur, ya, adalah persamaan dari tiga permodelan ini. Di permodelan yang pertama itu adalah yang di B ini, ya, yang di B, nampak di sini, ya, pembebanan yang diberikan pada batang tersebut diperlukan momen-momen ujung jepit. Ini fixed end moment, ya. Fixed end moment kodenya kadang-kadang M0, ya, M0A, M0B. Kadang-kadang fix MF, ya, MFAB, atau firm, ya, M ada firm, ya, FEM. Nah, di sini jadi simbolnya bisa berbeda-beda, tapi barangnya satu, ya, orangnya satu. Ini MF adalah fixed end moment, AB di sini. Nah, fixed end moment itu untuk menahan garis-garis singgung yang tetap di ujung. Jadi ini untuk menahan garis singgung. Ini model yang pertama plus, ya. Jadi kalau kita melihat yang di B itu deformasi akibat P1 dan P2. Jadi ini plus yang C, ya, permodelan C. Momen-momen ujung di sini ada M aksen A dan M aksen B harus sedemikian rupa besarnya ini sehingga menyebabkan rotasi theta A dan theta B. Jadi akibat M aksen A dan M aksen B, ya, gambar C dan D sekalian, ya, karena C dan D itu merupakan deformasi akibat MAB dan MBA. Ini deformasinya timbul theta A. Yang kedua gambarnya ada theta A1 dan theta A2, theta B1 dan theta B2. Nah, kita lihat di sini bahwa theta A, ya, theta A itu adalah
minus theta A1 plus theta A2. Jadi theta A yang di awal ini merupakan minus theta A1. Kenapa dia minus? Minus hanya tandanya aja ya. Kenapa minus? Karena menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam di sini. Nampak bahwa theta A ini akibat MA action ya. Batang bergerak ke atas sehingga semulanya horizontal bergerak ke atas merupakan pergerakan berlawanan arah jarum jam, maka itu dia minus. Sedangkan theta A2 theta A2 batang bergerak ke bawah ya, sehingga bergerak searah jarum jam, maka itu positif theta A2. Demikian juga theta B. Theta B adalah theta B1 minus theta B2. Theta B1 ya, searah jarum jam, di mana theta B2 minus ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi momen yang akan kita hitung adalah MAB dan MBA. Ini momen yang akan dihitung ya, MAB dan MBA. Di mana MAB adalah sama dengan MFAB atau fixed and moment AB plus M action A. Ya. Dan MB adalah fixed and moment BA plus M action B. Nah, ini yang akan kita hitung ya. Di mana kedua-duanya adalah fixed and moment MF plus M action ya. Nah, tadi keterangan yang di sini, tambahan keterangan bahwa jika theta A merupakan rotasi ujung yang disebabkan oleh MA dan theta B merupakan rotasi ujung yang disebabkan oleh MB. Nah, maka syarat-syarat bentuk yang diperlukan adalah seperti yang tadi ini ya, bahwa MAB sama dengan MFAB plus M action A, MBA adalah MFBA plus M action B. Nah, ini dia. Theta A tadi, ini sudah kita pelajari di Kleperon ya, theta A1. Ini akibat yang di Kleperon kita membuat permisalan momen ya. Ini permisalan momen ini yang kita katakan dengan M A action ya. Nah, di mana ML per 3EI. ML per 3EI karena dia dekat ya. Dekat. Ini nilainya negatif A1 karena bergerak berlawanan arah jarum jam. Tanda negatifnya diberikan di sini. Ya, theta A minus negatif A1 plus A2. Ini nilainya, tandanya diberikan di sini ya. Kemudian juga A2 yang tadi A1 dekat 3I, yang jauh 6EI ya, theta A2 ya. Itu ML ya. M action B kali L per 6EI ya. Namanya theta A, sumbu putarnya di A. Ya, MB action ini MB action di sini tentu dia jauh dari titik A, maka itu per 6EI. Nah, begitu juga theta B1 dan theta B2 ya. Dan perjanjian tandanya di sini dibuat. Di sini bahwa theta A sama dengan minus theta A plus theta A1 dan plus theta A2. Theta B adalah theta B1 minus theta B2. Theta B2-nya yang minus, yang arahnya ke bawah, yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kita substitusi ya, bahwa theta A ya adalah M minusnya ini, minus M A action L per 3I plus MB action L per 6EI. Kemudian theta B M A action L per 6EI minus MB action L per 3I. Ini kalau diformulasi dia akan menjadi seperti ini. Ya. MA action akan sama dengan 2EI per L kali dengan minus 2 theta A minus theta B. Sedangkan MB action adalah 2EI per L minus 2 theta A dan minus 2 theta B minus theta A. Inilah dikatakan rumus slope deflection. Ya,
Kalau ini kita turunkan di substitusi ya di ke sini akan jadi seperti ini, tapi ada cara lebih mudah. Lebih mudah kita uji aja. Kita uji aja. Daripada mensubstitusi ke sini, jalannya agak panjang, kita uji. Ya, ya kita lihat di sini. Coba kita uji, ya, bahwa MA aksen katanya sama dengan 2 EI per L min 2 theta A min theta B. Kita di sini ya. Kita kutip ya. Yang tadi di sini, yang kita kutip ini. Ya. Atau saya ambil ini, saya ambil letak di sini. MA aksen adalah 2 EI per L ya. Kali minus 2 theta A minus theta B. Kita uji. Ya. Minus 2 theta A. Theta A kan sudah ada di sini, nilai theta A. Ya, ini nilai theta A, kita masukkan di sini nilai theta A-nya. Jadi min 2, ini minus theta A. Ya, theta A. Nah, kemudian kita minus 2 theta A ini hasilnya. Ya, sama dengan 2 MA aksen L per 3 EI. Ya, minus MB aksen L per 3 I. Ini minus 2 theta A. Kemudian minus theta B. Ya, nilai theta B kita minuskan. Ini kita minuskan menjadi minus MA aksen L per 6 EI plus MB aksen L per 3 EI. Ya. Kedua nilai ini kita isi di sini minus 2 theta A minus theta B. Di sini kita isi. Ya. Ini diisi, maka nampak di sini ini ada MB aksen L minus MB aksen L per 3 EI, di sini ada plus MB aksen L per 3 EI, yang dua ini kita coret. Ya, tinggal 2 MA aksen L per 3 I minus MA aksen L per 6 EI, ini sama dengan MA aksen L per 2 EI. 2 EI kita coret, ya. L-nya juga demikian, sehingga ini terbukti. Ya, terbukti bahwa formula ini MA aksennya sama dengan MA aksen. Ya, jadi oke. Jadi kalau disubstitusi tadi ketemu rumus ini, ya, ini disubstitusi dengan pengujian terbalik. Ya, ketemulah ya bahwa MA aksen sama dengan 2 EI per L kalikan dengan minus 2 theta A minus theta B. MB aksen adalah 2 EI per L minus 2 theta B dan minus theta A. Kita sudah sampai di sini ya. Sampai di sini ya. Kemudian tadi diketahui MA aksen yang kita hitung tadi adalah minus 2 EI per L minus 2 theta A minus theta B ini. Ya, ini kita substitusikan ke sini. Ya, substitusikan ke sini. Ini formula dari awal bahwa momen yang akan kita hitung MAB adalah FAB plus MA aksen. Dan MB aksen sama dengan MFBA plus MB aksen. Kita ambil di sini. Ini yang kita ambil. Ya. Oke, di sini kita ambil. Ini dia. Maka formula slope deflection untuk momen menghitung MAB dan MBA ini formula yang lengkap. Ini belum disertai dengan akibat goyangan. Ini formula lengkapnya adalah MAB fixed in moment plus MA aksen. MA aksennya ini ya 2 EI per L kurangi 2 theta A kurangi theta B, dan MBA adalah MF atau fixed in moment BA 2 EI per L min 2 theta B min theta A. Coba perhatikan, hati-hati, kalau MAB yang dihitung berarti A-nya ya, berarti MA yang duluan. A-nya 2, theta A-nya 2. Kemudian kalau B yang dihitung di sini ya. Nah, yang ada nilai 2-nya adalah theta B. Ya. Kemudian kemarin saya minta ditonton, ini saya minta ditonton menghitung cara mendapatkan fixed end moment, karena selanjutnya setelah ansuk 3 masuk metode cross dan matrix kita menggunakan fixed end moment. Ini saya memberikan ilustrasinya sedikit saja karena waktu ini agak panjang ya, 10 menit, mungkin tidak sampai 10 menit saya putar. Ya,
nanti di selanjutnya belum tonton, nanti ditonton lebih lanjut. Kita tonton sebentar cara mendapatkan fixed in moment. Kita lihat dulu sedikit masalah fixed in moment. Ya, jadi fixed in moment ini dapat dibaca di tabel. Di tabelnya juga banyak nih, ya. Tabelnya ini yang saya sajikan hanya sebagian kecil. Ini jumlah fixed in moment tabelnya banyak. Tentu pertanyaan, ya, tabel-tabel ini asalnya dari mana? Ya, kenapa ya? Misalkan saya ambil yang saya tandai di sini lingkaran merah nih, ya, bahwa fixed in moment, momen primer yang untuk jepit-jepit beban P di tengah-tengah bentang, besarnya adalah PL per 8. Dari mana datangnya? Nah, tabel-tabel ini semuanya banyak tabel ya. Dari mana datangnya? Jadi datangnya adalah, ya, jawabannya adalah dengan menghitung dengan cara putaran sudut. Kita dapat menghitung besarnya momen-momen ujung ini. Jadi istilahnya banyak. Ya, mungkin nanti dibedakan, bisa dibedakan di sini. Ya, yang momen ujung, momen primer. Jadi pada umumnya di sini ada momen ujung MAB, momen primer MR, resisten ya, MR. Ini sama besar, ya, besarnya sama, arahnya aja berbeda. Jadi ini sama besar. Jadi besarnya PL per 4, momen ujung PL per 8 yang ini untuk beban P di tengah. Untuk momen ujung dengan momen primer, ya, momen ujung fixed in moment ya, momen di titik jepit itu sama aja ya, sama aja besarnya ya. Jadi di sini didefinisikan bahwa momen primer sering juga disebut momen jepit ya, berarti sama aja momen jepit ya, adalah momen yang terjadi pada ujung-ujung balok. Namun pada beberapa literatur analisis struktur terdapat perbedaan dalam perjanjian tanda momen primer. Nah, kemudian yang perbedaan perjanjian tanda jangan dijadikan masalah, ya. Ada yang serat bawah tertekan dia memberi tanda negatif, ada yang sebaliknya. Jadi sering terjadi perbedaan tanda. Yang namanya perjanjian tanda. Kalau kita sepakati bahwa serat bawah tertekan adalah negatif, nah kita sepakati. Orang lain bisa saja membuat kesepakatan sebaliknya. Serat bawah tertekan, dia memberi perjanjian tanda positif. Bisa saja. Nah, namanya juga perjanjian tanda. Nah, perjanjian tanda nanti yang kita gunakan untuk momen ujung ini, nanti kalau kalau momennya ya serat bawah tertekan dia negatif, begitu juga sebaliknya, kalau tertarik dia positif. Jadi yang gambar ini ya, balok AB di sini ada serat bawah. Jadi serat bawah itu adalah tepi sebelah bawah, bagian paling luar ya, paling luar sebelah bawah itu dikatakan serat bawah. Ya. Nah, nanti untuk yang ini saya akan minta PR1-nya ya, PR1 untuk membuktikan yang tidak saya teruskan, itu namanya video pendek juga cukup panjang, nanti ditonton aja. Dan kemarin juga sudah ada PR-nya, jadi kalau yang sempat, bagi mahasiswa yang sempat mengerjakan PR-nya mungkin sudah lebih memahami. Ya. Ini yang dikatakan tadi fixed in moment atau momen primer. Di sana katakan momen primer. Ini ada tabelnya, jadi tinggal baca di tabel. Ini saya tampilkan lagi beberapa tabelnya ya. Ya, ini yang terpusat yang tadi dikatakan PL per 8 ya, PL per 8 ini, dan ini sampai macam-macam modelnya ya. Tinggal baca di tabel ya. Nanti PPT-nya akan diberikan. Nah, ini juga demikian ya. Jadi ini ada sedikit di sini
contoh menghitung fixed end moment. Ya, di sini perjanjian tandanya M0A, ya, fixed end moment atau MF, ya. Yang di sini malah PAB kuadrat ini dari tabel diambilnya minus P1 AB kuadrat karena P-nya tidak disenter, maka PAB kuadrat per L kuadrat hasilnya adalah minus, ya, dimasukkan aja nilai P, ya, dan A dan B 1 dan 3 masukkan, L-nya 4 kuadrat, ya, PAB kuadrat per L kuadrat minus 6,75 ton meter. Jadi sekali lagi di beberapa referensi ada yang berbeda-beda, ya. Tadi dikatakan jangan dimasalahkan perjanjian tanda, tapi kita harus konsisten nanti. Kalau kita sudah menentukan perjanjian tanda yang negatif ya negatif, yang positif dihitung dengan konsisten. Jadi ini sedikit cara menghitung fixed end moment, nanti di contoh soal ada, kita bisa melihat langsung, ya. Nah, yang formula tadi yang kita dapat di sini, ya, ini formula kita dapat. Akhirnya kita dapat kita buat rangkuman terakhir, ya, rangkuman terakhir yang saya kurung dengan cetak sedikit lebih tebal, ya, kotak merah sedikit lebih tebal, ya. Ini dia, di mana 2 EI per L kita beri simbol K di sini, ya. Di sini dikatakan bahwa EI per L, I per L adalah K, I per L, tapi di sini mau dikalikan berapapun, ya, ininya, jangan jadikan masalah bahwa KAB ini, yang ini 2 EI per L atau EI per L, karena kita akan menghitung perbandingan di antara beberapa persamaan. Jadi kalau semuanya dikalikan dengan bilangan yang sama, hasilnya akan sama. Jadi jangan dipersoalkan bahwa dikatakan I per L adalah K, ini 2 EI per L juga K. Jangan dipersoalkan, karena kita akan mengkalikan dengan bilangan yang sama, hasilnya akan sama, ya, dalam setiap persamaan. Maka timbullah persamaan. Kalau di buku yang kemarin, pada pertemuan sebelumnya, ada buku Cukiawang, ya, ini dia di persamaan 62. Ya, di persamaan 62, nanti bisa dibaca di bukunya, diambil persamaan 62, bahwa ini finalnya adalah MAB, adalah MFAB, KAB. KAB itu adalah menggantikan 2 EI per L tadi, ya, min 2 theta A, min theta B. Ada yang langsung menghitung dengan 2 EI per L, ada menghitung dengan KAB. Ya, nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Begitu juga MBA, bahwa MBA adalah MFBA plus KAB, 2 theta B, minus 2 theta B, minus theta A. Ini kita lihat contoh soalnya. Ya, ini contoh soal. Contoh soal ini sudah diselesaikan juga dengan Clapeyron, ya, dan persamaan 3 momen. Ya, kita coba dengan slope deflection. Memang ternyata dari hasil hitungan nilai-nilai yang dicari, yaitu momen A dan B, itu persis sama, ya. Nah, kita harus menghitung dulu tadi K, ya, K, karena formulanya ada K sini, ya, K, KAB, KBC, KCD, ya, ini K-nya. Kita hitung K. Kalau di tabel bisa langsung dihitung di sini, ya, KEI per L, ya, ini KAB jadi 3 sini, ya, EI per L, 3 per 12, dikalikan 12. Ini yang saya katakan, boleh dikalikan dengan bilangan berapapun, asal semua, kalau sini kali 12, semua dikali 12. Maka itu tadi saya katakan, 2 EI per L, I per L ya sama aja. Kalau memang dikalikan dengan angka yang sama semua. Ini dikalikan dengan 12. Kenapa? Dikalikan 12, tanpa dikalikan 12 juga 3 per 12 tidak masalah. Kenapa dikalikan 12? Ini adalah untuk mendapatkan angka yang bulat. Ya, 3 perbandingan menjadi 3, 5, 2. Atau kalau tidak dikalikan, 3 per 12 banding 10 per 24, atau 5 per 12 banding 1/6. Mungkin ya angka pecahan
lebih sulit untuk hitungan, ya dalam analisis lebih sulit, itu aja. Tapi kalau langsung kita menggunakan misalkan ini 1/4, 5/12, 1/6, boleh-boleh saja, hasilnya akan sama. Dikalikan 12, dikalikan berapapun asal penggalinya sama, nilainya akan sama hasil akhirnya. Kemudian fixed end moment, ini QL kuadrat per 12, ya. Ini dia hitungannya ada di sini, di samping ini, ya. MFAB QL kuadrat per 12, Q-nya 3, ya. Dapat plus 36 keep fit. MFBA minus. Kalau di sini perjanjian tandanya searah jarum jam dia positif. Nah, gunakan terus, ya. Menunjukkan batang berputar searah jarum jam dia positif, ya. Ya, saya sarankan juga gunakan seperti ini aja lah, ya, supaya lebih mudah, sama dengan yang kita pelajari di keleperon kemarin, ya. Walaupun nanti di beberapa textbook perjanjian tandanya berbeda, ya. Kemudian MFBA dapat minus 36 keep fit. Kemudian yang BC, ini fixed end moment-nya, ya. Q-nya QL kuadrat per 12, yang 2 keep fit ini. Kemudian yang akibat P, PL per 8, ya, P-nya 1/8 PL, ya, P20, L-nya 24. Ini hasilnya plus 156 keep fit yang positif. Tentu dari CB karena simetris, dia adalah nilai sama, tandanya negatif, MFCB, min 156. Kemudian CD, fixed end moment-nya, ini PAB kuadrat per L kuadrat yang tadi saya beri contoh. Dia beri di contoh negatif, tapi ini kita sesuai perjanjian tanda yang biasa kita gunakan, positif secara jarum jam. Ya, ini PAB kuadrat, A-nya 4, B-nya 8 per L kuadrat, yaitu plus 32 keep fit. Begitu juga dengan DC, ya. Ya, minus 18 P A kuadrat B atau B kali A kuadrat, ya. Kalau tadi A B kuadrat, sekarang BA kuadrat per 12 kuadrat, ya, minus 16 keep fit. Inilah cara menghitung fixed end moment. Nah, ini bisa di sini disusun di tabel, ya. Di sini 3I, 10I, I-nya 3I, 10I, 2I. Kemudian L-nya 12 feet, 24 feet, 12 feet. Ini disusun. Dan I per L ini 3I per 12, 10I per 24, 2I per 12. Ini dikali dengan 12 ketemu K-nya. Jadi K-nya dikalikan berapa tidak ada masalah. Ya, sama dengan tadi keterangan di sini. Di sini bahwa K itu ada I per L atau 2I per L, tidak ada persoalan, ya. Kalau dikalikan dengan bilangan yang sama besarnya. Nah, setelah data-data itu dapat, kita tinggal memasukkan ke rumus yang tadi. MAB, ya, sama dengan fixed end moment AB, MFAB plus KAB minus 2 theta A minus theta B. Nah, itu menghitung MAB. Kita masukkan di sini, ya, di sini. Nah, ini dia nilai-nilai yang tadi yang di tabel kita masukkan, ya, yang fixed end moment AB yang plus 36, min 36, plus 156, min 156, plus 32, min 16, fixed end moment diisi semua. Kemudian K-nya diisi, ini yang K-nya 3, 3, 5, 5, 22 diisi sesuai dengan urutan ini, ya, sesuai dengan nama momen ujung yang mau dihitung. Nah, didapatlah ini persamaan putaran sudut di sini masing-masing, di mana MAB akhirnya didapat plus 36 min 6 theta A min 3 theta B. Begitu juga MBA minus 36 minus 6 theta B minus 3 theta A. Ini persamaan putaran sudut, ya, diperoleh semua di sini. Persamaan putaran sudut. Dari persamaan putaran sudut inilah kita akan menghitung, ini timbul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 persamaan, ya. Kita akan menghitung di sini theta
ada 6 theta ya. Ya, theta A, theta B, ada 4 ya tetanya ini ya. A, B, C, D ya, theta A, B, C, D yang akan kita hitung. Kalau ini dimasukkan ke matrik di Excel, nilai-nilainya akan keluar ya. Theta ini akan keluar. Tapi ini coba di dalam buku ini dia hitung dengan manual. Ya, dengan manual didapatlah beberapa join bahwa MAB sama dengan 0 ya persamaannya karena A tidak ada momen. Kemudian karena ini 4 theta yang mau dihitung, ini ada 4 persamaan. Ya, ada 4 persamaan. Sedangkan momen yang mau dihitung ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi theta yang mau dihitung hanya 4. Kita butuh 4 persamaan. Di join B, MBA sama dengan MBC. Jadi besar MBA ini dipastikan sama dengan MBC. Besar MBC sama dengan MCB sama dengan MCD. Ya, ini dia. MCB sama dengan MCD. Kemudian MDC ya, MDC sama dengan MDE itu sudah dapat langsung dihitung 6 kali 3 yaitu min 18 cube feet. Ini ada 4 persamaan. Kita menghitung 4 bilangan yang belum diketahui yaitu theta A, theta B, theta C dan theta D. Nah, ini dia yang mau dihitung. Ya. Ini dia dihitung secara manual, konvensional. Kalau ini dimasukkan ke matrik, sudah selesai. Langsung inverse, langsung ketemu. Seperti kita pelajari ketika menghitung dengan metode Clapeyron. Ya, langsung ketemu. Nah, ini 3 persamaan tadi, 4 persamaan tadi. Ya, nilai-nilainya pun sudah ada semua. Ya. Nah, ini dihitung dengan cara substitusi dan eliminasi. Ini saya jadikan mahasiswa untuk cermati kembali. Ini perhitungan matematikanya saja. Ini persamaannya sudah 4 ya. Sehingga nanti diperoleh di sini ya. Dari hasilnya diperoleh bahwa theta A sama dengan plus 0,03365 radian dan theta B diperoleh plus 7,6025 radian. Jadi dari persamaan matematika tadi diperoleh nilai theta A dan theta D. Theta C juga sudah diperoleh sebelumnya di sini minus 14,2049 radian dan theta B adalah plus 11,9327 radian. Jadi ke 4 theta sudah didapat nilainya. Ya, ini jadi PR mahasiswa ya, mengulang-ulang matematika dengan cara substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai theta ABCD di sini. Jadi setelah nilai theta ABCD didapat ya, theta A tadi plus 0,3365 ya A, kalau B-nya ke sini plus 11,9327, C di sini minus 14,2049 dan D plus 7,6025 dimasukkan ke persamaan perhitungan momen akhir ya, momen akhir yang mau kita hitung. Jadi ini momen akhir yang mau kita hitung, ini dia nilai-nilai theta yang kita dapat tadi. Ini nilai theta A, theta D, theta B dan C, lupa saya copy ke sini. Ya, ini ada theta B dan C. Ke ABC itu dimasukkan nilainya yang tadi kita dapat bahwa theta A 0,03365 ini dia, theta B plus 11,9327 dimasukkan nilainya ke ini. Inilah momen akhir yang kita dapat. Karena ini memang persamaan momennya dari formula slope deflection ini. Jadi otomatis kita akan mendapatkan nilai momen AB, BA, MBC, MCB, MCD, dan MDC. Jadi ke semua momen-momen pada titik ekstrim kita peroleh setelah mendapatkan nilai theta. Jadi kalau saya menarik kesimpulan, hitung tetanya,
ketika tetanya sudah dapat nilainya, dari pertama dari persamaan slope deflection kita mendapatkan persamaan putaran sudut. Hitung nilai-nilai putaran sudutnya. Setelah dapat dimasukkan ke persamaan momennya, ya, momen pada titik-titik ekstrim yang akan kita hitung, yaitu nilai-nilai theta tersebut dimasukkan sehingga diperolehlah, ya, nilai-nilai momen pada titik-titik ekstrim. Nah, kemudian cara menggambarkan menghitung reaksi peretakan ini persis sama dengan metode Clapeyron, metode persamaan 3 momen, mungkin tidak perlu saya ulang-ulang lagi nih, ya. Caranya sama, hitung reaksi peretakan, kemudian gambarkan bidang momennya di sini, ya. Nah, ini bisa dicek. Ini kalau mau dicek, oke, MBA dengan MBC kalau ditambah jadi 0. Begitu ya MCB dengan MCD ditambah jadi 0 kalau mau dicek, ya. Nah, inilah PR-nya. PR-nya gambarkanlah bidang momen. Coba ulang-ulang lagi menggambarkan bidang momen dan bidang gaya lintang berdasarkan nilai reaksi peretakan dari perhitungan ini. 2, bandingkan dengan bidang momen dan gaya lintang, ya, pada gambar ini. Jadi setelah digambarkan, coba lihat hasilnya apakah sesuai, ya, dengan hasil perhitungan ini. Ketiga, hitung dan bandingkan hasilnya dengan metode persamaan 3 momen. Jadi kita sudah ada contoh soal di persamaan 3 momen maupun Clapeyron. Jadi hasilnya sih harusnya sama, persis, ya. Karena ke semua metode ini dasarnya adalah putaran sudut. Jadi dari awal saya sudah menjelaskan bahwa Anstruk 3 ini sangat penting, ya. Putaran sudut dan deflection ini adalah dasar-dasar, ya, dasar-dasar formula statistik tentu untuk berbagai metode sampai ke metode cross dan matrik dan mungkin metode-metode lainnya. Dasarnya adalah di Anstruk 3, ya, dasar-dasar perhitungan statistik tentu dengan putaran sudut dan deflection. Nah, ini dengan persamaan 3 momen, ya, kalau diterusin hitungannya akan memperoleh hasil yang sama dengan metode slope deflection. Ya, ya, ini saya kutip, ya, ada suatu motivasi buat kita di akhir kuliah ini. Kalau materi sudah selesai, ya, ini adalah keutamaan menuntut ilmu dari Imam Syafi'i, ya, berkata bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunat. Nah, maka itu jangan menyerah, ya. Ya, coba setiap saat gunakanlah kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya, demikian materi yang bisa saya presentasikan hari ini. Waktu dan tempat, ya, saya kembalikan ke Bu Lia untuk mengadakan diskusi. Silakan Bu Lia. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan materi pada pertemuan hari ini mengenai slope deflection. Kalau dilihat pada garis besar materi tersebut tidak lepas dari materi awal kita, pokok kita, yaitu mengenai putaran sudut atau Clapeyron. Nah, ini pengembangan saja, ya, sebenarnya ini pengembangan dari Clapeyron itu. Kita lanjut ke sesi berikutnya, baik itu silakan kita buka pertanyaan jawab maupun diskusi, ataupun bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan resume terhadap hasil yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ranildiansa dan yang telah, bagi mahasiswa yang telah melihat video sebelumnya, ya. Silakan, itu nanti ada penilaian khusus bagi yang bisa mempresentasikan ulang, kurang lebih aja sih, tidak harus sempurna itu, tapi bisa menangkap dari apa yang disampaikan hari ini. Silakan. Sekalian untuk absen, kita minta seluruh mahasiswa membuka kameranya, mengaktifkan kamera.
untuk absen ya. Oke, silakan dibuka semua kameranya. Mungkin kita minta bantuan dari mahasiswa bagi yang sudah menonton, karena dilihat tadi dicek oleh Bapak ada yang sudah menonton, kurang lebih ya, ini pun sudah disampaikan kembali. Ingin menyampaikan resume, lebih kurang aja sih, silakan disampaikan bagi yang mau. Atau saya pancing ke Aisyah dulu. Mungkin Aisyah ada mau menyampaikan resume. Dari tadi sengaja saya diam, saya ingin melihat proaktif mahasiswa. Jadi nggak perlu kami tunjuk. Bisa juga bagi ada yang mau menyampaikan dari ketiga metode ini, ya dari ketiga, baik itu Kleperon, kesamaan 3 momen maupun slope deflection, bisa disampaikan. Mungkin ada kelebihan, ada kekurangan, atau menurut kalian mana yang lebih gampang? Lebih bagus lagi. Oke, kalau gitu mungkin saya yang bertanya, ya. Saya bertanya ke Sartika. Sartika, coba mikrofonnya diaktifkan. Saya mau bertanya. Mikrofonnya aktifkan. Sartika. Iya, Pak. Nah, saya mau bertanya. Di dalam rumus slope deflection itu ada 2 EI per L. Kalau saya ganti EI per L, apakah boleh? Karena ketika saya memberikan presentasi, saya adakan penekanan pada item-item yang penting tadinya. Apakah boleh? Boleh, Pak. Mengapa boleh? Coba contoh kasus yang saya berikan. Tadi masih ingat? Kenapa boleh? Oke, pertanyaan yang sama. Coba tolong dijawab. Aisyah, coba tolong dijawab. Membantu Sartika untuk menjawab. Boleh, Pak. Karena Alasannya? karena K itu adalah rumusnya adalah 2 EI per L. Jadi nanti hasilnya akan sama. Belum begitu lengkap. Kayaknya belum mengena betul. Atau Iksan coba. Alasan yang lebih tepatnya. Iksan coba.
Mikrofonnya, Iksan. Iya, coba apa alasannya? Kok di-off-kan lagi mikrofonnya? Muhammad Rizki coba. Muhammad Rizki coba. Mengapa? Mengapa boleh? Siti Kamaria coba. Siti Kamaria. Komaria, bulan, ya. Ya, artinya bulan namanya. Kamaria. Iya, Kak. Nah, iya. Coba jawabannya apa? Jadi alasannya, oke lah, saya jawab. Nanti yang lainnya, Bulia bertanya, silakan jawab ya. Alasannya kan dalam bentuk perbandingan. Tadi kan dikalikan 12 semua. Iya kan? Jadi boleh tidak dikalikan, boleh kalikan 1, boleh kalikan bilangan berapa saja untuk mencari pembulatan. Maka itu di dalam penurunan rumus tadi, sebenarnya K adalah I per L. EI per L. Yang 2 EI per L juga namanya K. Kenapa dia boleh? Karena terbukti ketika contoh soal, I-nya dikalikan berapa saja kan sama. Karena kita menghitung perbandingan yang akan kita hilangkan juga. Theta itu kita hitung, dan theta itu akan hilang juga. Tapi secara tidak langsung, bahwa metode slope deflection kita langsung dapat menghitung besarnya putaran sudut dalam bentuk radian. Jadi dapat theta sekian radian. Itu sudah kita peroleh. Ya. Ya, jadi saya sih inginnya ada diskusi-diskusi seperti ini supaya diskusi kita itu ya kuliah kita lebih hidup ya. Nah, mungkin Bulia kalau ada pertanyaan mahasiswa silakan menjawab. Kalau tidak mau bertanya, balik kami yang bertanya. Itu ya. Kira-kira ada yang bertanya nggak nih? Kalau nggak ada bertanya, saya tanya balik. Bu, izin bertanya, Bu. Akan. Ada kemungkinannya, Bu, kalau metode slope deflection itu hasilnya berbeda dengan sudut kleberon atau sudut putaran? Ada kemungkinan kalau Hasilnya berbeda. metode slope deflection berbeda dengan kleberon ya. Ya. Kalau berbeda, itu kemungkinan salah hitung. Ya, kalau tidak salah hitung dia sama. Jadi kalau ketemu berbeda itu salah hitung. Ya, itu jawabannya. Artinya harus sama, ya. Harus sama. Maka itu diuji. Ya, di PR kan disuruh buktikan juga itu dengan metode kleberon dan persamaan 3 momen. Nah, cobalah kalau nanti diuji, selamatlah di ujiannya. Kalau di ujian saya minta 2 metode dibandingkan bagaimana? Ya, mungkin saya tidak soal yang tidak begitu rumit, tapi saya minta dengan 2 metode, ya dihitung. Jadi dipelajarilah dua-duanya. Ya, ini sambil memberikan kisi-kisi ujian ini. Ya, Muhammad Abdul. Ya, jelas ya. Jadi itu tadi ya yang disampaikan oleh Bapak bahwa tidak ada perbedaan dari hasil. Paling koma kalau ada pembulatan di penggunaan K tadi bisa jadi kalau kita pakai EI per L mungkin dalam bentuk pecahan biasa mahasiswa akan gunakan desimal. Nah pembulatan itu bisa jadi terjadi perbedaan. Tapi
dia tetap sama sebenarnya. Maka tetap sama karena rumusnya penurunan dari kriterion itu sendiri. Putarannya itu aja. Walaupun kita nanti menggunakan metode lain, lanjutannya misalnya distribusi momen atau cross, itu sudah dicoba berkali-kali, berapa soal, hasilnya akan sama. Nah, namanya ilmu pasti ya kayak gitu. Bagaimanapun caranya tetap hasilnya sama. Kalau ada perbedaan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ronaldiansah, berarti ada kemungkinan perhitungan dan kita harus tahu itu. Cross check-nya di mana letak kesalahan yang kita hitung. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau saya buka sesi pertanyaan? Saya kembali bertanya atau Bapak nanti akan ngasih pertanyaan baru? Silakan aktifkan kameranya. Jadi ada kemungkinan tadi yang disampaikan Bapak bahwa nanti ujian itu menggunakan 2 metode. Bisa jadi. Ya, saya coba bertanya lagi. Pertanyaannya mudah. Siapa yang ingin menjawab? Nanti yang menjawab itu tentu ada penilaian ya buat kami ya. Ya. Pertanyaannya adalah kita menghitung momen akhir MAB. Ya. MAB itu maksudnya momen di mana? Tolong dijawab. Siapa mau jawab? MAB. Letak momen MAB itu di mana? Di titik mana? Kalau ada titik A, B, C, D gitu, MAB itu letaknya di mana? Di titik A, Pak. Titik A, bagus. Ya, MAB di titik A. Kalau MBA? Kalau MBA di titik B, Pak. Nah, bagus. Ya, jadi Aisyah kemarin nilainya tinggi, berarti Aisyah sudah bisa memahami, ya, sudah bisa memahami. Dalam soal tadi, ya, ini pertanyaan berikutnya ya. Silakan orang yang sama boleh menjawab, ya. Apakah ada perbedaan, ya, KAB dengan KBA? Apakah ada perbedaan nilai KAB dengan nilai KBA? Ya, Pak. Hasilnya sama, Pak. Hasilnya sama. Cuman beda itunya saja, Pak. Minus positif, negatif positif ya, Pak. Loh, malah salah jawabannya. Tadi udah benar jawabannya. Iya, sama, Pak. K tidak ada nilai negatif. Dia bukan arah. Bukan fix and moment. Ya, hati-hati. Tadi udah benar. Jawaban selanjutnya salah. Ya. Itu kan K. Yang tadi 3, 5, berapa tadi? Yang K tadi? Nah, itu dia kan? Kan tidak ada negatif itu. K-nya. Nah, dalam prakteknya, dunia jasa konstruksi, ya, apakah mungkin ada perbedaan? Seandainya nanti dengan elemen struktur yang seperti apa, ya? Pertama saya tanya, apakah memungkinkan ada perbedaan dalam satu batang terjadi perbedaan? KAB berbeda dengan KBA. Coba sama-sama kita melihat respon struktur, perilaku struktur. Coba membayangkan, apakah mungkin ada perbedaan? Tolong dijawab mungkin atau tidak dulu. Tidak, Pak. Siapa yang jawab tidak tadi? Saya, Pak. Siapa yang jawab tidak tadi? Muhammad Abdul ya. Nah, itu Fajar. Ada lain, jawaban yang lain. Berarti kalau ada yang jawab tidak, jawaban lainnya ada yang jawab mungkin. Ada nggak jawab mungkin?
Mungkin ada, Pak. Mungkin ya. Oke. Jadi jawabannya adalah mungkin yang disampaikan Aisyah tadi. Ya. Coba Aisyah, yang elemen struktur seperti apa yang memungkinkan berbeda KAB dengan KBA? Nah, ini mesti berimajinasi nih bentuk elemen strukturnya. Coba saya mengajak mahasiswa untuk imajinasi, ya. Jadi namanya kuliah unstruk harus seperti itu. Seperti apa? Eh, balok. Tapi apa? Elemen balok. Ya. Tapi mungkin gini, saya juga apa ya? Mungkin ini PR kita bersama aja. Ini agak sulit kita mengatakan mungkin atau tidaknya ya. Saya hanya membayangkan kalau batang A ke B itu tidak homogen, artinya gini, di tumpuan A dia lebih kecil dibandingkan di tumpuan B. Itu kan batang itu tidak sepanjang batang sama dimensinya. Tapi itu apakah menyebabkan AB dengan BA? Berbeda, ya kan? EI per L. Kecuali yang memungkinkan berbeda, ya, mungkin apa, materialnya berbeda. Kalau material berbeda, dia E-nya berbeda. Memang agak sulit ya, agak sulit mengatakan dia mungkin atau tidak, agak sulit ya. Kalau dia tidak apa, dimensinya tidak sama sepanjang batang dari A ke B sama aja. Kalau ini kan sama, balok 40-50 dari beton sama gitu kan. Kalau balok beton disambung dengan balok baja, nah dalam itu saya hanya memberikan gambaran ya, dalam praktek di dunia teknik sipil berbagai kemungkinan itu ada. Jadi kita ketika menjadi seorang engineer, kita harus siap menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, banyak faktor-faktor X itu. Nah, dalam kuliah ya kita mempelajari contoh soal yang simpel-simpel aja lah. Ya, yang simpel supaya mudah dipahami suatu formula atau teoritis yang kita pelajari. Setelah kita bisa memahami, pengembangannya tergantung kita lagi. Ya. Jadi itu memang saya mengatakan agak sulit juga mengatakan bisa berbeda atau tidaknya gitu. Tapi kalau satu bentang ke bentang lain itu jelas betul bisa berbeda, dan termasuk jarang ya, termasuk jarang orang menggunakan dimensi yang berbeda-beda atau material yang berbeda-beda gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah 1,5 jam ya, Bu Lia. Kita cukupkan sampai jam 12 nih, masih ada waktu. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan tidak tertutup kemungkinan untuk materi-materi sebelumnya ya. Jadi setiap kali dibuka sesi tanya jawab, silakan bagi ada yang ingin mengulang materi sebelumnya. Ada? Bu, Iya, silakan. mau nanya, Bu. Itu kalau pemisalan momen di kolom itu apa ya? Yang mana tertarik sama tetekannya saya masih ragu, Bu. Serat bawahnya. Iya.
Kayaknya itu harus dijawabkan ya Bu Lia, sama dibuat sketsanya ya. Ya, saya bagaimana menggambarkan di sini ya. Menggambarkan di apa? Di laptop ini yang selat bawah tertarik atau tertekan, atau gini ini kan aja, bayangkan aja. Bayangkan balok dua peretakan, atau saya coba cari ini ya. Saya cari salah satu gambar ya. Gambar portal. Yang tadi, gambar tadi itu. Nanti dengan bahasa saja sulit dipahami. Kita ambil salah satu gambar di mana ya tadi. Di awal ya. Nah, ini dia. Nampak yang saya tunjuk? Gambar kedua. Nampak, Pak? Yang saya tunjuk. Kalau balok ini diberi beban, ekstremnya melendut seperti ini kan? Ini dia. Kalau dia sedih-sedih, seperti ini melendut, tentu balok ini yang bertambah panjang bagian bawah atau atas? Yang bertambah panjang. Balok ini, kalau dia melendut, yang bertambah panjang serat bawah atau serat atas? Serat bawah. Serat bawah. Yang bertambah pendek? Serat atas. Serat atas. Kalau dia bertambah panjang di serat bawah, berarti dia tertarik. Yang tertarik yang bertambah panjang kan? Yang tertekan bertambah pendek. Kondisi ini dikatakan serat bawah tertarik ini. Serat bawah tertarik ini bisa diakibatkan oleh beban Q tadi, beban W ini tertarik. Ya. Kalau gambar di bawahnya ini akibat momen. Ya. Seperti ini dia. Yang bertambah panjang apa? Serat atas. Berarti serat bawah tertekan. Serat bawah bertambah pendek. Jadi yang bertambah pendek, sesuatu yang bertambah pendek dia tertekan, sesuatu yang bertambah panjang dia tertarik. Ini serat bawah tertarik, ini serat bawah tertekan. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Pak? Bisa ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin dibantu Pak untuk yang kondisi kolom tadi, penekanannya di kolom. Tergantung arah momennya di mana gitu Ya. Ya. Jadi mungkin mahasiswa masih agak susah menentukan. Kalau misalnya pada portal mungkin kalau ada 2 kolom masih bisa, cuma kalau 1 kolom satu tiang ke portal. Tadi yang bertanya lagi siapa? Ya, jangan sepi-sepi gini aja, kayak tidak kuliah aja kita. Yang tadi dari pertanyaan tadi sudah bisa dijawab atau ada masih mau di? Sudah paham atau belum? Oh, tadi saya nanya yang kolom, Bu. Yang kolom, Pak. Yang kolom, Kalau kolom, ya. Kalau kolom ya kayak tadi juga. Coba bayangkan balok tadi ditegakkan. Balok tadi kan horizontal. Dibayangkan dia vertikal. Bebannya dari mana? Jadi yang dikatakan serat bawah itu di sebelah dalamnya. Ya, dia kan kiri kanan, tidak ada atas bawah ya. Ya. Di sebelah dalamnya, sebelah luarnya itu atas itu. Ya. Jadi yang serat bawah sebelah dalamnya. Bisa dibayangkan? Belum terbayang, Pak. Ya. Itu iya, kalau suatu portal, tahu portal? Tahu kan? Bentuk U terbalik itu portal. Jadi semua sisi bagian dalam itu serat bawah.
semua sisi luar itu yang identik dengan serat atas yang sebelah luarnya. Bayangkan portal ya, gawang ini, gawang bola, bisa dibayangkan, ada gawang bola itu. Ya, yang sisi sebelah dalam dari kolom, kan ada dua sisi sebelah dalam, kiri kanan. Itu yang identik dengan serat bawah. Yang sebelah luarnya identik dengan serat atas. Mana yang bertanya tadi? Bisa nggak membayangkan? Aisyah bisa membayangkan nggak? Bisa, Pak. Bisa kan? Ah, bisa. Aisyah bisa. Ya cepat, 5 menit lagi nih. Kalau tiangnya cuma satu, Mama Alif Abrori yang tadi bertanya. Ya, Bu. Mana sisi, tidak dilanjut pertanyaan, mana sisi serat Yang bawahnya? satu, perhatikan arah baloknya kemana. Ya, kalau balok ke kanan, sebelah kanan itulah yang dalamnya. Yang serat bawahnya, itu. Baloknya kemana? Bisa dipahami? Ini Aisyah aja yang paham. Siapa yang dapat A lagi kemarin tuh ya? Yang dapat nilai A siapa lagi selain Aisyah? Tahu nggak Aisyah? Kawannya yang dapat A siapa? Aisyah. Rahmat Alvin, Pak. Rahmat Elvin. Nah, mana orangnya tuh? Saya, Pak. Ya. Ah iya, kenapa diam aja? Ini Nah, kan nilainya bagus kemarin itu. Rahmat Alvin. Ada yang mau disampaikan? Rahmat Alvin? Nggak ada, Pak. Jelas. Paham nggak yang dipelajari hari ini, materi hari ini? Kalau menurut pertanyaan tadi paham, Pak. Paham ya? Bisa dapat A lagi ujiannya. Insya Allah. Insya Allah, ya. Itu Bulia dicatat tuh, yang dapat A kemarin Rahmat Alvin katanya. Rahmat Alvin, saya ingin bertanya, ya, mana besar MBA dengan MBC untuk kasus yang kayak tadi? Mana besar momennya, MBA atau MBC? Momen akhirnya. Fix end momennya bisa tidak sama ya, fix end moment. Tapi kalau momen akhirnya, mana yang besar? Tergantung gimana baloknya, Pak. Momen akhir yang saya tanya. MBA dengan MBC, momen akhir untuk kasus balok di atas beberapa peretakan, bukan portal. Ya, yang batangnya 2 batang cuma. Aisyah mana besar Aisyah? MBA dengan MBC. Yang sama tapi satu ada Jangan pakai tapi. Sama aja, jangan pakai tapi lagi. Ya, sama besar.
tidak mungkin momen di satu titik sama-sama MB. MBA dengan MBC itu sama dengan MB. Nggak mungkin MB itu arah ke A berbeda dengan arah ke B. Kecuali batang ketiga. Ya, ini batang 2. Kalau fixed end moment, itu bisa berbeda. Jadi kalau metode cross, fixed end moment itu momen yang belum rata. Kan berdasarkan 2 peletakan. Nah, yang tadi, fixed end moment tadi, yang di bentang besar dia akan lebih besar. Saya lihatkan lagi fixed end momentnya, coba. Ya, coba hal-hal seperti ini perilaku struktur harus bisa dipahami betul, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini MBA, coba perhatikan, MBA 36, ya. Ini MBA. Fixed end momentnya 36. Coba lihat gambar ini. Saya besarkan, kalau kurang besar. Ini MBA fixed end moment. MBC besar, 156. Tetapi momen akhirnya, MBA harus sama dengan MBC. Nah, ini fixed end moment. Kalau metode cross, ini momen awalnya, ya, berdasarkan pergerakan BC. Di mana bentangnya besar, bebannya besar, dia akan besar. Ini momennya belum rata. Kalau metode cross, sampai hitung ujungnya ini sama. Ya, setelah didistribusi, induksi, nanti ketemu bahwa MBA harus sama dengan MBC. Jadi ketika momen akhir, nah, mana Gu? Momen akhirnya. Momen akhir, ya. Nah, di sini kita lihat, ya. Ini sama-sama 107 momen akhirnya. Minus 107 ini artinya MBA sama dengan MBC sama-sama 107. Ini juga sama-sama 73. Yang momen primernya tidak sama. 156 dengan 32. Momen akhirnya adalah 73 dengan 57, ya. Tulisan ini. Nah, ini yang 36 dengan 156 menjadi 107,34. Jadi momen akhirnya harus sama, momen primernya tidak sama. Itu dia, ya. Bisa dipahami? Ini kok jadi terbalik kami yang bertanya, bukan mahasiswa bertanya. Masih ada lagi? Kalau tidak, ini udah jam 12. Gimana, Pak? Ya, kalau nggak ada lagi, silakan Bu Lia. Ya. Baik, mudah-mudahan pada hari ini apa yang telah disampaikan dan yang telah didiskusikan serta mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagi mahasiswa yang masih ingin bertanya atau diskusi di luar dari waktu ini, saya masih bisa, ya. Tidak ada masalah, nanti silakan lewat saya pun bisa, nanti akan saya sampaikan ke Bapak Roni. Kita cukupkan perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke Bu, terima kasih Bu.